Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indah Winarni, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang, akan menyajikan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Bu Indah. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu kegiatan Pak Fahmi hari ini. Ya nggak apa-apa, monggo silakan Bu Indah. Ya, Apa yang bisa saya bantu? Ya, ini tugas saya sebagai guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dalam mengambil keputusan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Winarni, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang, akan melaksanakan wawancara dengan pimpinan sekolah sebagai bentuk tugas saya sebagai CGP. Kemudian yang saya angkat di sini adalah wawancara tentang pengambilan keputusan. Baiklah Bapak, yang pertama, selama Pak Fahmi jadi kepala sekolah, adakah satu masalah yang pernah dihadapi dan itu menimbulkan dilema? Ya, ada. Misalnya seorang guru yang karena, mohon maaf nih, ada suaminya meninggal dunia. Ya. Kemudian kebetulan yang guru yang istrinya di sekolah ini merasa meninggalkan tugas. Yeah. Dia meninggalkan tugas. Kenapa? Karena dia mungkin merasa dia masih dalam keadaan berduka. Yeah. Oh, yang baru itu ya Pak ya? Tetapi kan saya sampaikan, meskipun dalam keadaan berduka, kewajiban harus tetap dilaksanakan. Yeah. Ya, bagaimanapun tetap harus ada hal yang tentunya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Iya, itu menimbulkan dilema ya Pak ya? Ya sudah. Jadi artinya jangan sampai ini menjadi contoh yang tidak baik bagi rekan-rekan guru yang lain. Iya. Sehingga saya harus mengambil keputusan, saya panggil, kemudian saya berikan wawasan ke depan sehingga dia tidak akan mengulang lagi apa yang dilakukan. Iya. Ya memang sedih itu pasti ya Pak ya, karena ditinggal orang yang dicintai. Tapi kita sebagai abdi negara yang mempunyai kewajiban, ya harus melaksanakan kewajiban itu. Kewajiban di atas karena kita sudah punya komitmen bahwa kita harus bekerja. Meskipun sedih, ya mau tak mau kita kan ketemunya bukan dengan orang tapi dengan mesin ya Pak ya. Itu sebagai pribadi. Kemudian untuk kelas yang ditinggal ya. Yang berikutnya kan dia mempunyai tugas untuk mendidik anak-anak. Iya. Itu amanah yang paling berat sebetulnya. Kenapa? Karena dia sudah bersedia untuk menjadi guru dan tugas utama adalah mengajar. Karena kalau dia tidak berangkat sekolah kan otomatis tugasnya ditinggal. Iya. Kemudian keputusan yang lain yang diambil oleh Bapak Fahmi apa Pak selain memanggil? Kita panggil, kemudian kita berikan pemahaman, kemudian saya berharap harus masuk sekolah. Iya, tetap masuk sekolah dan mengajar ketertinggalan materi anak-anak. Ini harus dikerjakan. Bentuknya seperti apa? Saya serahkan kepada guru yang bersangkutan. Saya harus menambah jam mengajar, harus apa? Saya serahkan ke guru yang yang melanggar tadi. Sebenarnya kan melanggar kalau Iya. Meskipun kita sudah memberi kesempatan cuti ya Pak ya. Cuti sudah ada cuti, tetap ya ini dilemanya banyak sekali nih Pak. Ini dilema individu dan kelompok juga termasuk. Betul. Karena kalau kelompok kan jelas dari anak-anak menyusahkan teman-teman yang lain. Iya, betul. Menyusahkan teman-teman yang lain. Guru piket harus guru piket, guru yang anaknya ditinggal.
Ya meskipun ada keputusan Pak Wami, guru yang punya satu mata pelajaran yang sama boleh menggantikan. Tapi guru itu kan juga punya jadwal lagi, jadwal juga. Ya. Itu kan yang pasti. Kemudian nilai kebajikan apa yang Bapak terapkan di sini? Saya berharap terkait dengan ini, saya mengedepankan penanganan yang humanis. Kemudian yang berikutnya tetap edukatif. Artinya kebijakan saya yang saya ambil, kita boleh mengedepankan keluarga ya, tetapi tugas utama kita juga harus dilihat, harus dikerjakan. Jadi ya, tidak semata-mata harus full di tugas, keluarga negara juga tidak, tetapi tidak mengedepankan keluarga, tugas yang diberikan juga kadang-kadang tidak, tetapi sama-sama berimbang. Ya, sehingga Bapak Ibu guru di sekolah merasa kebutuhan pribadi saya bisa terpenuhi, kewajiban sebagai guru juga bisa terpenuhi. Kemudian langkah-langkah yang lain Pak, misalnya ada kasus-kasus yang lain, bagaimana Pak Fahmi menerapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah kasus yang sesuai dengan prosedur? Jadi saya pertama-tama mengidentifikasi dulu. Ya. Kita identifikasi ini kasus apa. Ya. Kalau kasusnya pribadi, ya, tentunya saya menyelesaikannya harus dengan personnya. Tapi apabila permasalahan tersebut ya kita identifikasi ini terkait dengan proses pembelajaran di sekolah, otomatis ini melibatkan banyak hal, melibatkan banyak komponen, mulai dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ya, wakil kepala sekolah bagian sarana, terkait apa? Oh ternyata ibu ini nggak ngajar, ruangannya orang umum saja. Ini kan bisa saja. Sehingga kebijakan-kebijakan yang seperti itu tidak kepala sekolah sendiri yang mengambil, tetapi secara kolektif, ya, secara kolektif tim manajer di sekolah kita libatkan, kita ada bicara, kemudian kita menentukan langkah selanjutnya itu langkah terbaiknya harus seperti apa. Ya, ini yang kemudian saya selalu melakukan di tim manajer itu setiap bulan kita melakukan ada semacam rapat evaluasi, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, kemudian melakukan refleksi. Jadi saya melakukan refleksi bagaimana kepala sekolah selama 1 bulan. Ini saya suruh teman-teman tim manajer menyampaikan ini. Kemudian seefektif apa Pak Bapak menyelesaikan suatu keputusan itu? Efektifnya sudah efektif, tapi seberapa jauh atau efektivitasnya bagaimana untuk teman-teman? Ya, beberapa kegiatan memang untuk kegiatan keefektifan, keberhasilan satu kegiatan memang tidak langsung 100%. Kita sedikit kenapa mengubah mindset itu sangat sulit, sehingga harus sedikit. Contoh yang paling mudah, pemberlakuan apel pagi di sekolah. Ini sebenarnya kan untuk mengubah mindset. Yang biasanya Bapak Ibu guru datang tepat waktu, akhirnya jam 7 ngajar baru datang jam 7. Ini kita usahakan Bapak Ibu guru sudah hadir di sekolah minimal 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Jadi sehingga anak-anak akan mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian pasti ada tantangan ya Pak ya. Tantangannya bagaimana mengelola satu sekolahan dan mengambil keputusan itu, tantangannya apa Pak? Banyak sekali. Kenapa? Karena banyak kepala dan banyak keinginan. Ya, kemudian banyak kebutuhan. Bapak Ibu guru ada yang sudah di zona nyaman. Ini sulit sekali diubah. Sehingga saya merasa kalau saya sudah ngajar, sebetulnya kan masih banyak yang harus dikerjakan. Sehingga tantangan-tantangan itu yang tentunya harus saya kikis, harus saya istilahnya saya cari solusinya apa gitu. Ya, sehingga betul-betul di sekolah ini mulai dari tugas mengajar, kemudian yang jelas kekeluargaan, kebersamaan harus betul-betul dipupuk. Ya. Kalau tantangan mengambil keputusan untuk kasus Bu Fitri apa Pak? Tantangannya tentunya dari segi hati. Jadi berbicara
tentang hati. Ya. Sehingga kalau dari segi kemanusiaan jelas yo istilahnya baru bersedih gitu ya. Tetapi kalau kesedihan itu berlarut-larut kan juga tidak bagus. Sehingga saya sampaikan ke beliau, meskipun bersedih, mari kita tetap tegar menghadapi kehidupan ke depan. Hidup terus berjalan ya Pak ya. Betul. Jadi tentang tugas-tugas ya memang harus ya. Karena ada komitmen untuk masuk ke ASN P3K ya. Seperti itu. Ada aturannya diikuti. Ya. Kemudian apakah ada jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu masalah Pak, atau nunggu ada masalah, atau tiap hari itu wah ini aku mau tak jadwalkan tiap hari atau tak jadwalkan tiap bulan gitu Pak? Untuk memecahkan masalah, begitu masalah ada kita harus segera selesaikan sehingga tidak berlarut-larut dan tentunya rekan-rekan juga di sekolah merasa kita masih diperhatikan, mungkin merasa diperhatikan dengan apa yang saya lakukan, sehingga langsung kita ambil keputusan, kita panggil, kita selesaikan, habis itu biar apa ya, biar plong. Dan terima kasih biar plong. Kemudian faktor-faktor apa dan siapa saja yang dapat mempermudah Pak Fahmi dalam mengambil keputusan? Yang pertama komunikasi. Komunikasi dengan rekan-rekan sangat bagus. Penting ya Pak. Sehingga ini faktornya. Nah, rasa komunikasi kan sulit. Jadi komunikasi yang pertama, komunikasi dengan rekan-rekan harus terjalin. Yang kedua, kepala sekolah itu melayani, sehingga kebutuhan dari Bapak Ibu guru itu harus terlayani dengan baik oleh kepala sekolah. Bukan sebaliknya ya, rata-rata sebaliknya. Jadi kepala sekolah di paling pintar tidak, tetapi justru kepala sekolah itu melayani Bapak Ibu guru, staf dan anak-anak. Ini yang kemudian di dalam pengambilan keputusan ya tentunya sekali lagi kolektivitas di sekolah. Kepala sekolah tidak tangsi. Ini yang harus berarti. Betul. Kemudian pembelajaran apa yang dipetik Pak Fahmi dari setiap keputusan yang diambil? Ya, ternyata permasalahan rekan-rekan di sekolah juga pernah dialami oleh sekolah-sekolah, dan itu ternyata memang penyelesaiannya harus seperti itu, dan sehingga kita lebih mudah. Oh ya, ternyata kepala sekolah, maaf, Bapak Ibu guru ini kok datang selalu terlambat, kenapa? Kita terus ternyata apa? Di rumah itu putranya 5 misalnya, dia harus menyiapkan. Nah, ini kita harusnya, sehingga kita berikan pemahaman kepada yang bersangkutan. Berarti kan yang bersangkutan harus memanage waktu dengan baik. Memanage waktu dengan baik, kemudian memanage seluruh tugas-tugas yang di sekolah ini dengan baik, sehingga antara pekerjaan di rumah dengan pekerjaan di sekolah bisa seimbang dan tentunya tidak meninggalkan tugas-tugas di rumah dan tidak juga meninggalkan tugas-tugas di sekolah. Jadi selama ini ketika Pak Fahmi mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan 4 prinsip ya, kemudian di 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 uji keputusan itu sudah selalu digunakan ya Pak ya. Agar apa yang kita putuskan itu baik untuk kedua belah pihak. Jika kita mempunyai masalah dengan satu orang, kalau dengan seluruh guru, jadi baik untuk semuanya. Jadi saya tidak mau dibenci orang karena keputusan yang saya ambil salah. Betul. Jadi sehingga saya harus menempatkan betul-betul melihat kasusnya seperti apa, kemudian saya memutuskannya seperti apa, sehingga tidak ada salah paham, tidak ada salah pengertian, dan tentunya yang misalnya harus ada punishment tersebut punishment yang mendidik untuk Bapak Ibu, tidak punishment yang mematikan karir dari Bapak Ibu. Begitu Bu Indah. Terima kasih Pak atas waktunya berbincang-bincang. Ini anggap aja berbincang-bincang ya Pak ya. Besok kalau saya ada keperluan lagi, saya boleh mengajukan wawancara lagi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Demikian percakapan saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Salam, Bapak Fahmi, STP MPD. Salam guru penggerak, bergerak,
tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Monggo, terima kasih Bu Ida, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Minani, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Magelang. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala TU di sekolah kami di SMK Negeri 1 Salam. Selamat siang Pak Imad. Selamat siang Bu Ida. Ya, bolehkah saya bertanya-tanya Pak Imad ini? Ya, boleh. Saya ingin menanyakan kepada Pak Imad beberapa pertanyaan tentang keputusan-keputusan yang nanti Bapak Imad ambil ketika menjalankan tugas. Bisa ya Pak ya? Ya. Kira-kira ada kasus apa Pak yang mau diangkat pada kita bersama-sama ini Pak? Oke, ada beberapa kasus mungkin yang perlu diangkat saat ini, yaitu kasus guru kita yang sering terlambat. Iya, sering terlambat. Ya, saya tahu Pak itu ya. Itu katanya sama jualan Pak. Ya, informasinya begitu. Jualan. Informasinya dia setiap jam 2 pagi itu harus ke pasar dulu. Iya. Dia jualan kue-kue. Ya. Nah, mungkin sampai sekolah kesiangan. Kesiangan. Padahal harus ada absen sinaga ya Pak ya, yang harus kita rekap tiap bulannya. Ya, meskipun sebenarnya dianya tidak absen sinaga, tapi aturan di sekolah semua guru karyawan harus sudah ada di sekolah mulai jam 7 pagi dan baru pulang jam 15.30. Nah, Berlaku untuk semuanya, meskipun dia itu PNS, non PNS sama ya Pak ya? Ya, semuanya sama aturannya. Nah, kemudian yang dia alami itu karena keterlambatannya itu, maka dia tidak bisa mengajar tepat waktu ya Pak ya. Banyak anak yang ditinggal meskipun dia masuk ke sekolah, tapi dia karena keterlambatannya ada pihak-pihak yang dirugikan. Dirugikan. Siswa yang seharusnya belajar menjadi tidak belajar karena ditinggal ya. Lantas apakah keputusan Pak Imad sebagai KTU di sini membawai semua pegawai dengan adanya kasusnya Bapak Mirjan ini, apa yang Bapak ambil? Sebenarnya ini kan ranahnya kepala sekolah yang bersana. Saya hanya memberi masukan saja. Jadi ada masukan itu ada pembinaan untuk yang bersangkutan. Ada pembinaan, dia diberi waktu untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi bagaimanapun tugas di sekolah kan tidak boleh ditinggalkan, meskipun dia itu di luar ada pekerjaan, ya. Tapi tugas di sekolah itu harus dikerjakan karena dia sudah punya komitmen. Yeah. Nah, itu pembinaannya adalah ya dia diperingatkan untuk memperbaiki kinerja. Dia jam 7 harus sudah ada di sekolah untuk mengajar, dan sebagai apa ya, konsekuensi atau sebagai sedikit hukumannya adalah jam mengajarnya dikurangi. Jadi ini masuk ke dilema ya, jadi Bapak bisa mengambil menentukan ini termasuk dilema antara individu dan kelompok dan kasihan dengan kesetiaan ya Pak. Jadi ada dilema ya, dilemanya itu sementara di sini karena dia bukan PNS, dia adalah guru tamu, sehingga pensi atau sebagai sedikit hukumannya adalah jam mengajarnya dikurangi.
Jadi ini masuk ke dilema ya. Jadi Bapak bisa mengambil menentukan ini termasuk dilema antara individu dan kelompok dan kasihan dengan kesetiaan ya Pak. Jadi ada dilema ya. Dilemanya itu sementara di sini karena dia bukan PNS, dia adalah guru tamu sehingga honornya kan tidak seperti PNS ya, tidak banyak lah gitu ya. Sementara di rumah dia kerja yang lain untuk menambah penghasilan, tapi di sisi lain di sekolah kan dia punya kewajiban, punya jam kerja yang harus dipenuhi. Ya kami juga ada ya dilemanya di situ. Kalau dia langsung dikeluarkan tidak bisa ya kasihnya. Jadi ada dilema etika dan dilema rujukan moral ya Pak ya. Ya, dilema moral dari sekolah. Nah, kemudian setelah Bapak mengambil keputusan seperti itu, ada dua kepentingan ya Pak ya dalam kasus ini. Itu bagaimana Bapak mengambil kebajikan, nilai-nilai kebajikan dari kasus ini Pak? Ya nilai kebajikannya ya jujur ya Pak ya. Ya jadi aslinya dia jujur ya, Pak, ya. Dia sudah jujur, dia menyampaikan persoalan yang di rumah itu apa, ya menyampaikan ya. Tapi karena ada aturan-aturan juga ya harus dilaksanakan itu ya, jadi aturan sekolah itu. Dia sudah punya kebajikannya sudah terlihat ya ya, Pak. Ya jujur mengungkapkan apa adanya. Nah, dia juga punya tanggung jawab di keluarganya. Nah, cuma di sekolah juga harus memperlihatkan tanggung jawabannya. Tadi langkah-langkah yang diambil Pak Imat sudah betul ya Pak ya. Pak Imat sudah memanggil yang bersangkutan, kemudian memberi surat SP ya istilahnya, pemberitahuan. Ya, sebelumnya ada pemberitahuan, ada peringatan lisan gitu ya. Nah ini peringatan lanjutan ya. Kalau menurut Pak Imat itu hal yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk Pak ini apa Pak efektifnya? Sampai saat ini kelihatan efektif karena yang bersangkutan menunjukkan perbaikan sikap. Sudah mulai baik ya Pak ya. Menunjukkan perbaikan sikap yang tadinya jam 7 belum sampai di sekolah, sekarang sudah sampai di sekolah. Mak seringan mau izin dulu Pak sekarang. Kalau terlambat dia izin dulu. Iya. Jadi kalau terpaksa tempat dia nelpon dulu, izin dulu. Kemudian tantangan apa Pak dalam selama Pak Imat bekerja ini? Pak Imat kan punya tantangan dalam mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak. Jadi Pak Imat tantangannya itu seperti apa? Keterbukaannya dengan Pak Imat dengan Pak Nur ini khususnya. Kalau dia ya tantangannya ya itu, jadi kita selalu dihadapkan pada aturan-aturan sekolah dengan kondisi kenyataan pegawai yang bersangkutan itu. Karena belum pegawai negeri ya Pak ya? Ya dia belum pegawai negeri. Di sini jadi statusnya guru tamu kan, tidak ada aturan-aturan sekolah dengan kondisi kenyataan pegawai yang bersangkutan itu. Karena belum pegawai negeri ya Pak ya? Ya dia belum pegawai negeri. Di sini jadi statusnya guru tamu kan, tidak kuat lah. Pak Iman punya jadwal khusus nggak untuk menyelesaikan misalnya ada kasus-kasus seperti itu? Jadwal khususnya apakah langsung ditindak di tempat atau harus izin sama, mengingat Pak Iman kan sebagai KPU, berarti harus ada jadwal khusus gitu Pak? Jadi kalau jadwal
tidak ada secara apa ya, khusus ya, tertulis, tapi kita insidental ya Pak ya. Tapi kita setiap bulan, setiap saat bahkan kita selalu mendengarkan laporan-laporan dari guru, dari karyawan tentang kejadian-kejadian yang terjadi ya. Dan setiap ada kejadian kita langsung tindak lanjuti gitu. Ya. Ada enggak Pak faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah membantu Pak Imad dalam urusan kedinasan ini Pak? Oh ya, tentu banyak ya. Nah, di sini kalau hubungannya dengan apa itu guru karyawan kan ada wakakurikulum, ada koordinator ketenagaan, saya sendiri. Juga guru karyawan yang lain itu secara aktif itu memberi masukan-masukan tentang bagaimana kinerja itu, karena setiap perilaku guru karyawan itu pasti dirasakan oleh orang lain, oleh siswa, bahkan siswa juga sering memberi masukan-masukan kepada karena berkenaan dengan individu dan kelompok tadi ya Pak. Individu itu kepentingannya Pak Nur sendiri, padahal dia ada kepentingan dengan kelompok yang banyak. Kelompok kita. Kemudian dari hal ini, dari hal-hal yang pernah kita Pak Imad putuskan selama dari menjadi guru atau dari menjadi pimpinan itu, pengalaman apa yang bisa dipetik dari pengalaman seperti ini Pak? Ya itu kita harus bijaksana. Bijaksana. Kita harus bijaksana, ada empati ya, untuk memutuskan hal itu jangan karena kita juga harus menciptakan keharmonisan lingkungan kerja ya, sehingga semua guru karyawan merasa nyaman bekerja di tempat kita. Budaya positif ya Pak ya, kita budayakan ya biar berkesan. Baiklah Pak Imad, terima kasih atas perbantuan Pak Imad dalam rangka mengambil keputusan ini, dan akan kami jadikan sebagai bahan saya untuk meniru Pak Imad dalam mengambil keputusan itu. Harus bijaksana, harus adil, harus melihat posisi, tidak melakukan blas ya Pak ya. Mungkin tidak harus ditiru semuanya ya, mungkin hanya bisa menjadi referensi saja. Jadi paling enggak dengan besok. Ya, tapi sebenarnya Pak Imad itu dalam dilema etika maupun dilema apapun pasti akan melihat dulu kasusnya saja. Harus detail ya, harus dilihat detail. Terima kasih Pak Imad. Terima kasih. Baiklah, demikian percakapan saya dengan Bapak Kepala KPU tentang pengambilan keputusan dilema etika yang dialami oleh Bapak Kepala KPU. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan dari dua kepala sekolah yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.